Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Herawati. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mini riset kami, yaitu dengan judul Kegiatan Pendidikan Formal dalam Membina Akhlak Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja, dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan FIN, dosen pengampu Haji Zainal Abidin SAGMM, Prodi Pendidikan Agama Islam SI, Ekstensi Semester 3, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kegiatan pendidikan formal dalam membina akhlak siswa di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja. 2. Untuk mengetahui pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja. 3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan pendidikan formal dalam membina akhlak siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, kami menggunakan metode observasi. Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang akan diteliti, yang mana penulis terlibat langsung atau tinggal di tempat penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara sistematis, dengan sengaja digunakan untuk mengetahui tentang pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan hasil dari mini riset ini. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan isi dari hasil mini riset kami, yaitu langsung saja ke materi. Kegiatan pendidikan formal dalam pembinaan akhlak siswa di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja. Pembinaan berasal dari kata bina yang artinya bangun, bangunan. Membina berarti membangun masyarakat, negara, dan sebagainya. Pembaharuan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek serta didik. Dengan tindakan-tindakan pengarahan, pembimbingan, pengembangan stimulusif, pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Secara garis besar, akhlak yaitu terbagi menjadi dua, yaitu A. Akhlak memudahkan, yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak mulia. B. Akhlak madmumah, yaitu akhlak yang tercela. Sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan, seharusnya kita sebagai suri tauladan siswa untuk anak menjadi lebih berakhlak mulia. Seorang guru yang ingin memperbaiki akhlak siswa tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kalau api atau kerusakan moral sudah terlalu besar. Oleh karena itu, anak didik sadari kecil agar memiliki akhlak yang mulia dan baik hati, mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja, kami melihat akhlak yang diajarkan sadari kecil dan mulai dari hal-hal kecil, yaitu sebelum sampai ke sekolah siswa bersalaman dengan guru-guru dan mengucapkan salam. Bel berbunyi, siswa berbaris di lapangan, siswi memakai hijab. Siswa atau siswi disiplin dalam berpakaian dan bersepatu, semuanya berwarna hitam.
Sebelum belajar mereka berdoa di kelas dan membacakan surah-surah pendek, dan selesai belajar pun mereka membaca doa. Siswa yang jadwalnya piket harus menyapu dulu sebelum pulang sekolah. Guru bersifat ramah kepada siswanya. Siswa banyak yang menyapa guru di saat jam kosong. Kegiatan bersifat ramah kepada siswanya. Keagamaan juga dilakukan seolah seperti bulan Ramadan. Siswa-siswi tadarusan menghafal surah pendek di hari biasa, dan terkadang ada guru yang mempraktekkan kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu saja, terkadang jika baris para guru dan kepala sekolah sering memberikan tausiah atau ceramah kepada siswa-siswi agar anak lebih giat belajar. Pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggiraja. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, disertai dengan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat, sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah madrasah terdiri atas beberapa aspek, yaitu Al-Quran dan hadis, keimanan atau akidah, akhlak, fikih, hukum Islam, dan aspek tarikh atau sejarah, dan kebudayaan Islam. Karakteristik masing-masing aspek mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut. Al-Quran dan hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asma al-Husna. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. D. Fikih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar. E. Tarikh dan kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau contoh pembelajaran dari peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, ipteks, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Pembinaan akhlak dalam pendidikan agama Islam yaitu meliputi berbagai pelajaran agama Islam yang dibagi menjadi beberapa pelajaran, diantaranya 1. Pembinaan akhlak melalui pelajaran Al-Quran dan hadis. Pelajaran Al-Quran hadis adalah pelajaran yang menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran Al-Quran hadis di sekolah Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggiraja, yaitu siswa diajarkan mulai membaca surah pendek, lalu mengartikannya, kemudian menghafalkannya. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, bahwa kami melihat di kelas 3 contohnya, bahwa mereka surah pendek. Semakin tinggi kelasnya, maka surah yang dibaca semakin panjang. Kemudian mengartikannya, lalu disuruh menghafalkannya di rumah, kemudian disetorkan di sekolah. 2. Pembinaan akhlak melalui pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang ada di sekolah madrasah. Pelajaran ini dimulai baik dari kosakata maupun kalimat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat bahwa siswa mengartikan kosakata dari buku bahasa Arab tersebut. Perkata diartikan ataupun sebaliknya. 3. Pembinaan akhlak melalui pembelajaran fikih. Fikih di dalam pendidikan agama Islam yaitu membahas tentang yang berkaitan dengan ibadah. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggiraja, kami melihat guru mengajarkan siswa-siswinya belajar berwudu, sholat, menghafalkan bacaan niat sholat, dan mempraktikkan sholat duha. 4. Pembinaan akhlak melalui pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak adalah mata pelajaran di sekolah yang merupakan bagian pendidikan agama Islam yang lebih mengedepankan aspek perilaku siswa untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang buruk. Berdasarkan hasil observasi kami melihat bahwa siswa diajarkan untuk berbuat baik, jujur, hemat, sayang pada orang tua dan semuanya, rajin, sabar, dan lain sebagainya. Mereka pun diajarkan untuk menghindari perbuatan yang buruk seperti iri, dengki, jahat, dilarang mencuri atau mengambil uang orang lain.
5. Pembinaan akhlak melalui pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang membahas tentang sejarah nabi-nabi Allah dan kisah perjalanannya. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja, yaitu Bu Guru menjelaskan di depan kelas tentang kisah-kisah Nabi Allah. Adapun metode yang digunakan pendidikan dalam pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam adalah A. Metode pengekangan atau kedisiplinan. Pengekanan atau kedisiplinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan wajib diterapkan atau tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan observasi di lapangan, kami melihat di mana anak diajarkan sholat 5 waktu, sholat duha, tadarusan, berpuasa, serta mengucapkan salam dan bersalaman. B. Metode melalui ariyatoh atau pembiasaan atau latihan. Metode pembiasaan merupakan cara menyampaikan pendidikan akhlak pada anak dengan membiasakan perbuatan yang baik sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Tujuannya adalah untuk membentuk tingkah laku atau akhlak pada anak melalui kebiasaan yang baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kami melihat bahwa anak dibiasakan untuk berbuat baik. Anak diajarkan latihan sholat, membaca Al-Quran dan berdoa, pekerjaan rumah atau PR sebagai tanggung jawab siswa. Anak diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang tua dan guru. C. Metode nasihat atau ceramah. Metode nasihat adalah metode yang cukup banyak dimuat dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendaki. Penggunaan metode nasihat selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi nasihat. Ini menunjukkan bahwa antara satu metode dengan metode lainnya harus saling terkait dan melengkapi. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Islamiyah, maka diketahui bahwa guru masih melakukan nasihat dan ceramah kepada siswa-siswi baik baris berbaris maupun di dalam kelas. D. Metode pemberian hadiah dan hukuman. Metode ganjaran dan hukuman adalah metode yang digunakan Al-Quran untuk memberikan motivasi kepada seseorang atau umat manusia untuk melakukan yang baik dan memberikan ancaman hukuman atau sanksi terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat atau kesalahan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa guru melakukan pujian agar anak semangat belajar lagi. Begitu juga dengan cara yang baik agar anak tidak sakit hati, tetapi juga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Metode keteladanan. Metode keteladanannya ini suatu metode yang memberi pengaruh atau berkontribusi terhadap terbentuknya watak atau kepribadian seseorang atau peserta didik. Berdasarkan hasil observasi bahwa keteladanan guru dapat dilihat dari perilaku guru itu sendiri, baik ucapan, tindakan, perbuatan selama di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan isi mini riset bagian C, yaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan pendidikan formal dalam pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi di sini adalah lingkungan di mana anak didik dibesarkan adalah sangat mempengaruhi perkembangan akhlak seseorang. Karena lingkungan adalah tempat ia bergaul, tempat mencari informasi, tempat mencari pengetahuan, serta tempat ia bermasyarakat. Maka pengaruh lingkungan ini juga sangat mempengaruhi akhlak anak. Kebudayaan atau kultur dari luar juga sangat mempengaruhi terhadap pembentukan akhlak muslim budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang timur melalui bertentangan. Maka dari itu anak didik harus dijauhkan dari budaya-budaya yang masuk supaya pertumbuhan serta perkembangan anak didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan akhlak anak. Maka dari itu supaya anak tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif, maka harus diberi bekal ilmu pengetahuan agama. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain punya hal positif juga mempunyai dampak negatif. Oleh sebab itu, kita harus bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Faktor-faktor dalam pendukung dan penghambat pembinaan akhlak meliputi 3 hal, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor kebudayaan atau kultur, 3. Faktor ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja bahwa lingkungan belajar di sekolah kondusif, artinya sekolah ini memiliki lingkungan belajar yang memadai, sarana dan prasarana juga mencukupi, lingkungan masyarakat juga religius, guru-guru di Madrasah Ilmiah
Islamiyah juga terampil dan religi dan sangat memahami agama kebudayaan. Lingkungan sekolah juga kental dengan tradisi sopan santunnya, sehingga anak-anak juga sangat sopan kepada gurunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah ini bersifat sederhana. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi terakhir kesimpulan dari isi mini riset kami adalah yang pertama, pembinaan akhlak yang dilakukan guru dalam meliputi aspek dalam pembinaan akhlak yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk baik itu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. SD Islamiyah Kecamatan Tinggi Raja sudah berusaha untuk mendidik anaknya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Guru memberikan contoh dan mengajarkan anak tentang kebaikan dan rasa sayang agar anak menjadi pribadi yang baik. Guru telah berusaha membuat kebiasaan anak dengan aturan-aturan yang sederhana, tetapi bermanfaat karena ada rasa hormat dan menghargai, yaitu menyapa dan menyalami guru di saat sampai di sekolah. Yang kedua, pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan fikih. Adapun metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu melalui metode pembiasaan, metode pengengkangan, metode nasihat atau ceramah, dan metode keteladanan. Yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat yaitu kebudayaan dan lingkungan, faktor kultur dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Madrasah Islamiyah ini, lingkungan belajar di sekolah kondusif, artinya sekolah ini memiliki lingkungan belajar yang memadai, sarana dan prasarana, juga mencukupi lingkungan masyarakat, juga religius. Guru-guru di Madrasah Islamiyah juga terampil dan sangat memahami agama, kental dan tradisi sopan santunnya, sehingga anak-anak juga sangat sopan kepada gurunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah ini masih bersifat sederhana. Baiklah, sampai di situ saja hasil dari tugas mini riset kami. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan atau penulisan kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.